Selamat siang teman-teman dan Bapak Ari Wibowo selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Regional. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Regional Labor Market Analysis yang beranggotakan Muhammad Rifki, Sumarni, Vira Agustia, Yovita Sari, dan Zulkarnain. Yang pertama saya akan menjelaskan analisis pasar tenaga kerja daerah memerlukan sintesis permodelan ekonomi dan demografi. Migrasi mengubah tingkat populasi dan dengan demikian bersama-sama dengan tingkat partisipasi angkatan kerja menentukan pasokan tenaga kerja. Perubahan populasi juga mempengaruhi permintaan barang dan jasa di kawasan ini, sehingga mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Bersama pasokan dan permintaan tenaga kerja menentukan upah, pengangguran, dan tingkat lapangan kerja, yang pada gilirannya memiliki efek pada migrasi. Mengingat ketergantungan ini dan konteks spasial pertumbuhan regional, analisis pasar tenaga kerja daerah mengacu pada konsep dan pendekatan dari ekonomi terapan, makroekonomi, ekonomi tenaga kerja, dan geografi kuantitatif, serta ekonomi regional dan demografi. Pasar tenaga kerja regional, pasokan tenaga kerja dipengaruhi oleh 4. Yang pertama, perubahan populasi, partisipasi tenaga kerja, permintaan tenaga kerja, penentuan upah, dan perbedaan upah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vira Agustia. Pasokan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan populasi. Pemodelan ekonomi demografis untuk daerah, negara, provinsi, atau daerah metropolitan yang lebih sulit daripada model nasional karena perdagangan dan arus populasi di dalam negeri. Sebagai contoh, model nasional dapat fokus pada peningkatan alami seperti kelahiran dan kematian dalam menjelaskan perubahan populasi karena imigrasi asing cenderung menjadi bagian kecil dari perubahan total. Di samping itu, model regional harus mempertimbangkan kelahiran, kematian, dan migrasi internal. Dengan yang terakhir, biasanya menjadi proporsi yang jauh lebih besar dari perubahan populasi dari peningkatan alami. Perubahan populasi dengan perspektif teoritis migrasi terbagi menjadi 3, yaitu modal manusia, jarak migrasi, dan faktor sosial ekonomi. Yang pertama, modal manusia. Dalam pendekatan modal manusia, migrasi dipandang sebagai investasi untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Nilai sekarang migrasi dari satu tempat ke tempat lain adalah perbedaan dalam nilai sekarang dari pendapatan seumur hidup di tempat tujuan dan asal, dikurangi biaya migrasi. Kerangka konseptual dapat segera diperluas untuk mempertimbangkan semua biaya dan manfaat dari migrasi, termasuk biaya psikis seperti meninggalkan teman-teman. Yang kedua, jarak migrasi. Studi geografis migrasi telah lama mengamati hubungan terbalik antara migrasi dan jarak. Meskipun tidak selalu dibahas dalam konteks, jarak dapat dimasukkan ke dalam pendekatan modal manusia. Hal ini dapat mewakili proksi untuk biaya transportasi, biaya psikis, dan ketidakpastian. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi. Demografi dan ekonomi juga memiliki perbedaan tingkat migrasi berdasarkan usia, jenis kelamin, ras, pendidikan, dan status tenaga kerja. Misalnya, orang dewasa muda di usia awal 20-an memiliki tingkat migrasi paling tinggi dengan penurunan monoton di luar usia itu, kecuali kemungkinan puncak kecil pada usia pensiun. Migrasi tingkat anak-anak mencerminkan tingkat migrasi orang tua mereka. Pengamatan ini konsisten dengan pendekatan modal manusia juga, karena orang tua memiliki sedikit waktu untuk menuai pendapatan diferensial dari migrasi, dan mungkin memiliki investasi yang lebih psikis di rumah. Perubahan populasi dengan model migrasi terdiri dari 2, yaitu metode demografi dan model time series. Yang pertama, metode demografi. Migrasi keluar diproyeksikan dengan menerapkan migrasi keluar tingkat usia, jenis kelamin, dan ras untuk setiap negara untuk subkelompok populasi yang relevan negara bagian. Maka jumlah nasional yang dihasilkan dari migrasi keluar dialokasikan kembali ke masing-masing negara seperti di migrasi atas dasar saham. Negara-negara migrasi antar negara nasional selama periode sejarah yang relevan. Yang kedua, model time series. Model time series harus menggunakan data migrasi tahunan agar kompatibel dengan model ekonometrik yang mereka kemungkinan besar akan dihubungkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulkarnain.
Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis partisipasi angkatan kerja. Analisis partisipasi angkatan kerja daerah berbeda dari model ekonomi mikro, pemasok tenaga kerja. Kontribusi yang terakhir secara signifikan mempengaruhi yang sebelumnya. Hal ini berguna untuk membedakan dua konsep penawaran. Yang pertama yaitu keputusan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja, dan yang kedua yaitu jumlah jam kerja yang ditawarkan dengan asumsi keputusan positif untuk berpartisipasi. Selanjutnya itu kurva keputusan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Untuk keputusan partisipasi, parameter kritis adalah nilai absolut dari kemiringan garis WR yang bersinggungan dengan kurva ketidakpedulian pada 0 jam kerja dan pendapatan non-tenaga kerja atau YN. Kemiringan ini adalah upah reservasi konsumen atau upah bayangan pada 0 jam kerja dan tergantung pada YN dan preferensi konsumen antara pendapatan dan waktu yang tersedia di luar tempat kerja. Set pemilihan konsumen, trade-off yang objektif antara pendapatan dan liburan, ditunjukkan oleh garis yang berasal dari T dan YN dengan kemiringan absolut WM, di mana WM adalah upah pasar. Untuk WM lebih kecil daripada WR, WM1, konsumen memaksimalkan utilitas di sudut solusi T dan YN, yaitu pada non-partisipasi dalam angkatan kerja. Untuk WM lebih besar daripada WR atau WM2, partisipasi terjadi dengan tingkat bukan 0 dari jam yang dipasok ke tempat kerja. Selanjutnya itu jumlah jam kerja yang ditawarkan dengan asumsi keputusan positif untuk berpartisipasi. Pada awalnya, upah pasar atau WM0, TH0 jam adalah yang dipasok ke tempat kerja. Upah meningkat dari WM0 ke WM1 memiliki dua efek yang saling bertentangan. Yang pertama itu efek upah yang dikompensasi dampak pada jam yang dipasok dengan tingkat utilitas awal tetap atau konstan adalah jelas positif karena kenaikan tingkat upah meningkat harga dan waktu luang. Selanjutnya yaitu efek upah kompensasi pada jam yang disediakan. Untuk perubahan dari WM0 ke WM1 adalah peningkatan jam kerja dari H0 sampai dengan H1. Namun, upahnya berubah juga, memiliki efek pendapatan pada jam yang disediakan. Secara umum diasumsikan negatif. Cermin dari asumsi ini bahwa liburan bukanlah barang inferior. Di kurva 2 juga, efek pendapatan adalah pengurangan jam yang dipasok ke tempat kerja atau peningkatan waktu senggang yang dikonsumsi dari H1 sampai dengan H2. Efek bersih dari perubahan upah pasar pada jam yang disediakan dapat menjadi negatif ataupun positif, tergantung dengan besarnya relatif upah kompensasi ataupun efek substitusi dan efek pendapatan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sumarni. Baik, selanjutnya adalah permintaan tenaga kerja. Analisis permintaan tenaga kerja regional biasanya didasarkan pada pernyataan yang memungkinkan derivasi hubungan antara output produksi dan input faktor. Dalam kondisi tertentu yang disederhanakan, pernyataan produksi fungsi sendiri yang menggambarkan konversi teknologi dari input ke output adalah cukup. Dalam kondisi yang lebih umum, fungsi biaya yang menggambarkan biaya produksi minimum sebagai fungsi dari tingkat output dan input faktor harga. Akhirnya, pernyataan eksplisit tentang fungsi biaya mungkin tidak diperlukan jika pernyataan fungsi produksi dikombinasikan dengan penentuan pernyataan perilaku pada pasar perusahaan. Mayoritas analisis permintaan tenaga kerja regional empiris berfokus pada situasi pertama dan ketiga, meskipun secara umum pendekatan kedua, pernyataan fungsi biaya, mungkin paling tidak membatasi. Kemudian, hanya dalam kondisi tertentu, pernyataan fungsi produksi cukup menurunkan permintaan tenaga kerja. Ada beberapa formulasi umum yang memungkinkan pendekatan yang disederhanakan, yaitu meliputi fungsi produksi, faktor tunggal atau tenaga kerja, jika produksi dijelaskan oleh Q, fungsi dari L, dengan output Q
dan input tenaga kerja L, maka fungsi produksi itu sendiri sepenuhnya menentukan keterkaitan antara permintaan dan output tenaga kerja. L sama dengan F min I buka kurung Q diberikan Q, L ditentukan dari fungsi produksi dua faktor yaitu modal dan tenaga kerja, tetapi modal diasumsikan diperbaiki dalam jangka pendek. Dalam model ini, Q fungsi dari K, L, tetapi dalam jangka pendek K diperbaiki di K bintang, sehingga masalah permintaan tenaga kerja berkurang ke A, kemudian L sama dengan F min buka kurung K bintang, Q, dengan spesifikasi terpisah untuk penentuan jalur pertumbuhan stok modal. L dapat diturunkan langsung dari fungsi produksi yang diberikan Q dan K. Fungsi produksi multifaktor relatif. Q sama dengan min buka kurung alpha L, alpha 1 M1, titik titik, alpha N min 1 Mn min 1, di mana M1 hingga Mn1 adalah faktor produksi non tenaga kerja. Fungsi produksi menyiratkan L sama dengan Q per alpha L. Formulasi khusus ini yang memungkinkan untuk berbagai faktor produksi tetapi mengurangi spesifikasi sederhana untuk pemanfaatan dari faktor tertentu yang memiliki aplikasi empiris yang luas dalam analisis regional. Penentuan upah lintas tempat adalah masalah utama baik dalam teori pasar tenaga kerja regional dan dalam spesifikasi model ekonometrik regional. Namun karena dalam sebagian masalah dalam menggunakan data agregat di tingkat regional, masalah ini adalah jarang dianalisis menggunakan permintaan tenaga kerja eksplisit dan persamaan penawaran. Teoritis dan model empiris yang digunakan dalam ilmu regional telah bergantung pada konsep ekonomi makro dan kelembagaan seperti difusi upah dan kurva Phillips. Kurva Phillips dan difusi upah. Kurva Phillips menunjukkan hubungan negatif antara tingkat upah inflasi dan tingkat pengangguran. Perbedaan upah antara daerah. Perbedaan antara daerah dalam upah rata-rata dan pendapatan telah memotivasi sejumlah studi empiris dalam jumlah besar untuk menjelaskan mengapa perbedaan tersebut telah dipertahankan. Alasan yang sering dikutip termasuk hambatan terhadap modal dan kemampuan tenaga kerja serta perbedaan antara daerah dalam kekuatan serikat, teknik produksi, biaya hidup, campur industri dan pekerjaan, diskriminasi ras, sumbangan dari dan kembali ke model manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yovita. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Terdapat 3 kesimpulan pada materi ini. Yang pertama, pasokan tenaga kerja. Perubahan populasi yang dimana pemodelan ekonomi demografis untuk daerah negara, provinsi, atau daerah metropolitan yang lebih sulit daripada model nasional, karena perdagangan dan arus populasi di dalam negeri. Data yang tersedia untuk usaha pemodelan nasional sering tidak dapat diandalkan. Akibatnya, pemodelan strategi dan metode harus diciptakan yang mengakui dan kompensate untuk keterbatasan data ini. Model sendiri kemudian adalah produk dari interaksi yang rumit dari teori, data, dan metode. Untuk partisipasi tenaga kerja dalam merangkum analisis, untuk partisipasi angkatan kerja regional empiris estimasi, perlu untuk membedakan situasi pemodelan yang mungkin dalam hal ini. 1. Disagregasi data, usia atau jenis kelamin, data deret waktu atau penampang. Yang kedua, permintaan tenaga kerja. Analisis permintaan tenaga kerja daerah biasanya didasarkan pada pernyataan atau set pernyataan yang memungkinkan derivasi dari hubungan antara hasil produksi dan faktor input. Dalam kondisi disederhanakan tertentu, pernyataan dari fungsi produksi sendiri yang menggambarkan konversi teknologi input ke output sudah cukup. Dalam kondisi umum lagi, fungsi biaya yang menggambarkan biaya minimum produksi sebagai fungsi dari tingkat output dan input harga faktor cukup. Akhirnya, pernyataan eksplisit dari fungsi biaya mungkin tidak diperlukan jika pernyataan dari fungsi produksi dikomunikasikan dengan pernyataan menentukan perilaku pasar perusahaan. Dan yang ketiga, penentuan upah dan perbedaan upah.
Upah penentuan melintasi ruang merupakan isu utama baik dalam teori pasar tenaga kerja regional dan dalam spesifikasi model ekonometrik regional. Namun, sebagian karena masalah dalam menggunakan data dikumpulkan di tingkat regional. Masalah ini jarang dianalisis menggunakan permintaan tenaga kerja eksplisit dan pasokan persamaan. Model teoritis dan empiris yang digunakan dalam ilmu regional bukannya mengandalkan konsep makroekonomi dan kelembagaan seperti difusi upah dan kurva Phillips. Kedua pendekatan dibahas dalam bagian ini, dan kontras dalam hal implikasi yang berbeda. Untuk keberadaan perbedaan upah antar estimasi empiris dari sejauh mana perbedaan upah juga ditinjau dari model equilibrium umum sederhana yang menunjukkan hubungan antara perbedaan upah, mobilitas faktor, dan komoditi perdagangan yang ditampilkan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan kami mohon maaf. Saya tutup. Selamat siang.